di rumah tangga saya hanya dengan air garam dan nasi panas sebagai sebuah kemelaratan. Saya malah menganggap itu kemewahan. Seperti ketika kita makan ikan asin, ikan kering, apalagi kalau di kita itu lebih enak ketimbang gua makan sushi misalnya. Bagi orang tertentu kan itu satu kemewahan. Nah, Cak Nur ini ngomong kalau kau sudah jadi mahasiswa itu kemewahan. Seharusnya kemewahan ini harus kau hargai. Nah, menurut saya kehormatan itu diletakkan di situ. Harga diri itu, kehormatan itu berubah-ubah atau sesuai dengan tempatnya dan zamannya. Seperti tadi milenial sekarang harga dirinya berbeda, gitu kan? Ketika misalnya orang di zaman Malase itu, di zaman Malase ketika Indonesia ini inflasi besar-besaran di Orde Lama, lapar perut itu adalah sebuah kehormatan. Makanya ada orang baku bunuh kalau mau ambil sawahnya, karena itu sumber penghasilannya, di situ kehormatannya. Ada orang yang kemudian tubuhnya adalah kehormatan. Tapi bagi prajurit itu bukan kehormatan, itu aset produksi, aset ekonomi kan. Dia harus merawat itu siapa gitu, harus seperti apa, oplas gitu kan. Itu aset seorang artis-artis saat ini menggunakan tubuhnya bukan sebagai suatu kehormatan, aset produksi. Di mana kehormatannya? Mungkin di tempat lain. Bagi pasukan Jepang zaman dulu kehormatannya adalah bangsanya, maka mereka akan sampai tingkat tertinggi loyalitas terhadap harga dirinya adalah pada diri bagi bangsanya, hakim. Dan mereka akan bunuh diri juga kalau mereka tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu kehormatannya. Ada juga orang yang meletakkan rajanya adalah kehormatannya. Orang yang sentuh rajanya, menurut si orang Makassar itu kehormatannya di Somba. Jadi begitu ada yang memerlukan itu Sombanya. Makanya dalam sebuah fragmen Perang Makassar ketika episode terakhir Perang Makassar itu, Abu Malaka dan Hasanuddin itu Sultan Hasanuddin itu dibesarkan oleh Pak Tinggaluan di Bibi, bacaan dengan apa gitu. Kemudian takdir sejarah mempertemukan mereka di medan pertempuran. Pertanyaannya, mereka masing-masing bicara soal harga diri. Mereka semua masing-masing bicara soal harga diri kan? Tapi mereka tahu bagaimana menjaga harga. Mereka tahu menjaga harga diri Hasanuddin menjaga harga dirinya Malaka. Pada episode terakhir itu, ketika diruntuhkan Lomba Uku, Belanda mau menyeret dia tanpa kehormatan. Tapi Abu Malaka mencegahnya. Dia bilang dia harus naik di atas kudanya dan diantar kembali ke istana, karena dia harus dibawa pulang secara terhormat, apalagi di depan masyarakat. Sama seperti film Troya. Raja Troya meminta kepada Achilles supaya mayat anaknya itu diantarkan secara terhormat. Karena kehormatannya di situ, kehormatan rajanya. Pertanyaan kita adalah sebagai insan akademik, masyarakat kampus, di mana kehormatannya? Di pikiran. Kalau dia tidak pernah membuat teori yang berdampak besar, masyarakat kampus kan gitu untuk mencari solusi atas fenomena dan kejadian yang dialami oleh masyarakat. Itu yang membuat masyarakat di kampung itu menghargai dan mensegani. Ini terbukti di saya. Jadi saya melihat itu, kemudian mengalami satu kesadaran bahwa kayaknya kalau saya tidak kuliah, jadi di generasi saya hanya ada 3 dari 1 bara-bara itu yang berpikir untuk kuliah. 3
tidak ada yang berpikir cita-cita tertinggi mereka adalah membantu. Cita-cita tertinggi itu sebelum ayam potong itu hadir itu di barang-barang. Nah, hanya 3 orang. Satu bertujuan memperbaiki hidupnya supaya dapat pekerjaan dan segala macam. Satu merasa karena orang tuanya terdidik. Kita bagian gimana? Saya merasa kalau saya tidak melanjutkan pendidikan, maka saya akan berakhir mati di busuk. Walaupun saya merasa itu sesuatu yang biasa. Dan itu bukan soal nyalis, ini soal dikompor-kompori dan baru. Oke. Gitu, kita kalau bicara bahwa kekerasan itu perlu dihilangkan soal memanagenya saja sih. Oke. Thank you kakak. Terukur ya. Itu sangat dalam yang disampaikan Kak Putus, termasuk sejarahnya Barabaraya dan beliau sampai menempuh pendidikan. Nah ini yang masih sangat unik dulu kita bincangkan, bahwa fenomena kekerasan adalah sesuatu yang ya sudah menjadi gejala umum di setiap kampus. Salah satu permasalahannya adalah ya tidak bisa kita munafik dan bahasakan saja ini bahwa ternyata yang menjadi pemicunya itu adalah kita pasangan organda. Kita terang-terangan dalam situasi itu. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus termasuk ya kita masuk ke lembaga internal kampus itu masuk ke dalam karena dia juga punya kepentingan kan, sehingga di sini terjadi benturan fisik. Itu sudah menjadi gejala. Saya kenapa saya cerita soal saya di Barabaraya dan kemudian kuliah kan? Ini ada kaitannya dengan soal organda. Secara sosiologis, semakin orang jauh dari kampung halamannya, solidaritasnya itu semakin kuat. Rasa kampung halamannya semakin kuat. Misalnya kau pergi ke Jakarta, kau ketemu, walaupun kau tidak kenal, kalau dia produk Makassar atau Bugis gitu, ada terasa kedekatan psikologis, emosional. Walaupun baru 1 menit kemudian, baru 1 menit kau kenalan kau di terminal misalnya, terus ada yang pukul gitu, kau akan ikut merasa empatik, kau bela pasti. Nah, saya jarang terlibat kekerasan di kampus karena jarak sosial saya dekat. Iya. Gitu. Paling ya cuma kalau misalnya sini, kalau dia mau macam-macam, mau jauh sekali. Biasa dulu itu saya tanya untuk semester 1, gimana mau? Ini sana ada kayak mulut apa segala macam. Saya merasa kalau dia macam-macam lebih dekat di rumahku gitu. Kalau mau ke si panggilan teman-teman tuh lebih cepat teman-teman tuh. Nah itu kenyataan gitu. Itu yang mestinya teman. Jadi misalnya tadi dikatakan ada potong generasi atau apa namanya yang tidak ada menjiking apa segala macam. Itu cara melihat parsial gitu, sepotong-sepotong itu baik kasus gitu ya, baik kasus gitu. Mungkin kasusnya di situ mungkin karena tidak ada pekerjaannya tidak datang, tapi di kasus lain bisa jadi berbeda. Nah, tetapi yang mestinya dilakukan adalah melihat itu secara holistik. Sebenarnya masalahnya di mana? Jadi tidak perlu menyangkali bahwa orang itu memang berpaguyuban. Saya dari Bone, saya dari Beliponto, ketemu di kota, tidak ada sanak saudara. Satu-satunya cara untuk berinteraksi adalah kita cari teman kampung-kampung, kan? Jadi kita cari teman kampung-kampung. Jadi keliru juga kalau mengatakan misalnya di kampus tidak perlu ada organda, atau di kampus tidak perlu ada ospek. Di kampus itu tidak perlu ada senior kalau ospek. Nggak bisa gitu. Nah, ini hanyalah soal bahwa ada satu instrumen atau tools yang salah pahami gitu. Misalnya di ospek ada kekerasan, ini sebagai satu kekerasan, padahal itu kan sebenarnya instrumen psikomotorik, arti mentalnya. Nah, sebagai arti mentalnya ada SOP-nya, misalnya nih, boleh pukul itu enggak, tidak boleh secara langsung. Pola visi itu dengan
bagus misalnya. Ya, ya. Yang perlu dicapai di situ hanyalah terornya, atmosfernya. Bikin di setting itu forum tiba-tiba tegang, konflik. Dan yang mau dicapai adalah bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Padahal sudah pelaku. Nah, ini kan tinggal soal teknis itu. Teknis itu. Jadi ya apa saja SOP-nya. Nah, yang miris adalah ini kan parsial-parsial di bawah generasi Z sekarang punya sosial media untuk menuangkan pikirannya gitu ya. Generasinya dulu reformasi perlu people power gitu. Ya. Yang perlu diingat dalam catatan sejarah itu juga bahwa penggunaan sosial media untuk menggerakkan people power di Mesir itu membuktikan bahwa demonstrasi langsung juga berdampak langsung. Semua yang melakukan kampanye sosial media itu tujuannya adalah supaya terjadi demonstrasi di lapangan, gitu. Nah, tapi itu parsial, gitu. Parsial menurutku kalau misalnya membeda-bedakan itu, yang ini adalah ada suatu kesamaan nilai yang kemudian disepakati secara kolektif. Itu yang menggerakkan, mau lewat sosial media ke, mau lewat chat WA ke, mau lewat stand up comedy ke, content creator, itu soal teknis, alat gitu. Nah, berpikir holistik berarti melampaui hal-hal teknis begitu. Kalau dia seorang pemimpin, semestinya dia tidak berkutat di hal teknis. Dia memanage kan, mengatur alat-alat. Dia tidak menghambat atau memperhalakan itu alat-alat. Lalu sosmed sekali misalnya. Ada tools-tools yang bisa dirangkul oleh sosial media yang mungkin kelihatannya tradisional. Misalnya Mendomi. Banyak keputusan informal politik terjadi dari Mendomi. Tidak pas apa gimana itu kemarin ya, mana ke siapa itu? Ada kalau buat kita solusi saja itu baru apa gitu. Oke, Atau kakak dan sebagainya. Begitu. Oke, thank you Kak Gubernur. Karena menurut aku, kan kalau Gubernur tadi bilang bahwa fenomena organda ini ya, jauh di rumah itu bisa terus tadi bebas. Tapi sekarang kan gejala kekerasan yang terjadi di dalam kampus yang kita kenalkan ini, ya, bagaimana kira-kira ini? Itu hasil penelitian sosiologis soal semakin jauh orang dari kampungnya semakin tinggi solidaritas di daerah. Ya, nah maksudnya gini, rata-rata bukan semua organda. Kalau organda sih bagus sebenarnya, sangat tipis sama teman-teman. Kalau misalnya beasiswa itu banyak organda. Tadi bahwa biasanya solidaritas itu diletakkan dan solidaritas daerah itu bilang soal ketika semakin keras anggotanya misalnya sering dan sebagainya, biasanya langsung di bawah kau solid di mereka karena sering terlihat misalnya bawa barang, sering terlihat dan sebagainya. Tapi dasarnya sebenarnya gini, kalau saya yang salah adalah sekarang kita akan lihat kalau memang pihak kampus menginginkan kekerasan itu berkurang, kampus yang disebutkan berkurang di kampus, maka kekerasan maupun pihak aparat itu harus keluar tidak boleh setengah-setengah. Maka seperti itu terjadi misalnya kekerasan dalam kampus, mereka ditahan biasanya 2 hari 2 ya, gitu. Jadi tidak ada memang ketakutan apa, tidak ada kecemasan. Karena bilang terang saya ada sih, paling 2 hari setelah kejadian ini bisa keluar lagi, akan terulang lagi. Nah, dan biasanya juga biasa dituruti oleh misalnya pihak aparat. Kalau pihak aparat merasa kelompok ini berguna, saya digerakkan ini untuk menangkap ini, begitu. Jadi ada sebenarnya, saya bilang kita ini apa simbiosis mutualisme kan, maksudnya apa istilahnya kan? Sama-sama memberikan manfaat.
Kalau misalnya kalau kita keluar kayak gitu udah di misalnya ya, tidak dulu tetap apakah aparat sekarang enggak, biasa terjadi tidak pernah. Misalnya oknum nggak mungkin ya, 2 hari keluar. Jadi bisa jadi kekerasan di kampus itu terjadi dengan orang yang sama lagi karena tidak ada penjara. Nah kalau kita bicara kampus, kalau kampus memang misalnya menggunakan misalnya kalau di Indonesia kan komisi disiplin itu memang berjalan sebagai mestinya, maka tentunya pasti ada yang penjara. Kenapa banyak anak-anak yang masuk, teman-teman yang masuk organda selain daripada kepentingan lain di luar daripada karena mereka mencari rasa aman. Dengan mereka bergabung dalam sebuah organda yang dianggap bahwa organda ini pasti dapat melindungi mereka di kampus, maka biasanya mereka nggak bergabung. Artinya apa? Ada rasa tidak aman ketika mereka tidak bergabung. Misalnya ada anak-anak yang tidak gabung dalam organda, kalau masalah, mereka bahwa sendiri yang urus masalah, tetapi kalau gabung di sini itu akan lebih aman. Nah itulah digunakan senjata bahwa kekerasan itu harus tetap ada, harus melindungi, saling melindungi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kekerasan ini mulai dihilangkan di Prancis sedikit, maka pihak kampus dan sudah memang kewajibannya kampus itu memberikan rasa aman dan nyaman untuk mahasiswa. Satu lagi karena kampus dibayar, kampusnya kayak kita bayar, pasti ke pendidikan, kasih ajar, kasih rasa nyaman dan sebagainya. Penting itu sebenarnya. Kalau ini bilang ya polisi jangan setengah-setengah, kampus juga jangan setengah-setengah. Kalau memang dianggap bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk demo, jangan tapi kalau dia pasti sidang ini lagi. Begitu biasanya. Kalau ditahan ini, ditahan 2 bulan, 3 bulan pasti sidangnya demonstrasi ini, atau nggak boleh sejalan kasih begitu. Tapi banyak sekali nih yang susah memang ini kekerasan di kalau di kampus. Tapi pelan-pelan, maksudnya itu kesadaran sedikit tidak bisa dicapai sampai langsung pelan-pelan ada organisasi gitu kan kayaknya. Oke Kak, thank you. Kak Gatot. Apa? Jadi kalau Kauki tadi sampaikan bahwa setengah-setengah kepolisian ke kampus. Dan kalau kita terkhusus kepada organdanya, Mungkin closing statement dulu. Oke, kita terkhusus ke organdanya ini bagaimana apa ya? Karena secara umum kita lihat sebagian besar konflik itu sudah dari sana. Asalnya, saya kira bagaimana ini solusi atau untuk para organda ini yang masih menjadikan kekerasan sebagai alat. Kalau saya sih kurang sepakat dibahas soal kita seolah-olah mengkotak-kotakkan sebuah masalah terhadap kelompok tertentu. Bukan bermaksud apa begitu. Saya sering diskusi langsung, sering terlibat langsung. Sebenarnya bukan kelompok, ini tidak bicara kelompok tertentu. Ini bicara soal apa yang menjadi idealisme, apa yang menjadi keyakinan di kelompok itu. Saya pernah diskusi sama teman-teman Kalimantan 2019 organ Kalimantan sempat dipanggil di sini. Mereka malah sibuk fokus, jadi seolah-olah di sana di asrama itu mereka tidak pernah membahas agenda-agenda konflik. Mereka hanya fokus bagaimana kejar beasiswa, dapat tempat tinggal gratis, dan kerja tugas. Itu bisa sumber materi. Nah, kenapa sempat teman-teman membahas soal itu tadi? Ya karena mungkin di suatu tempat itu masih dianggap sebuah komoditas, sebuah sebuah hal yang masih memberikan keuntungan bagi sekelompok orang. Jangan pernah mengatakan bahwa saya orang yang paling tidak sepakat, karena kita seolah-olah mengkotak-kotakkan sebuah masalah, kita menyempitkan pandangan orang ke sebuah sudut pandang yang kita lihat dari sebuah sisi gitu. Padahal tidak, kita batas sekali, keren. Itu pun hanya di sebagian kampus. Saya pernah ketemu dengan ada adik saya di Unhas, dia ketua organda. Saya sempat diskusi organisasi daerah, cewek malah diaktif.
Saya bilang kalau di kampus lain udah susah, jangan ada perempuan yang jadi ketua organ kerasa. Tapi setelah saya terus yang menjadi kultur di organisasi ini ya bukan yang diotos, bukan yang diotos. Jadi keliru sekali kalau kita bilang konflik asalnya dari sana, masalah itu asalnya tidak. Karena kita tahu variatif sekali kelompok di kampus. Banyak, ada organisasi UKP, ada tadi kayak organ dan misalnya. Jangan sampai kita hanya melihat dari sebuah masalah sehingga kita menyimpulkan itu. Pun dalam organisasi bukan organisasinya lagi. Karena saya yakin tidak semua orang yang ada di organisasi punya tujuan dan tipe seperti itu. Kita hanya bisa menyebutnya oknum. Kita hanya bisa menyebutnya oknum warisan dari paham-paham masa lalu. Tidak bisa dipungkiri. Karena sorry, saya harus bilang begini. Banyak orang yang kelompok kampus hari ini itu terkesan eksklusif. Dia hanya mampu mengayomi orang-orang yang kebiasaannya sama. Padahal ada kita sering baca quotes-quotesnya Einstein itu masih sering saya sampaikan ke teman. Jangan pernah ajar monyet untuk berenang dan jangan pernah kau suruh ikan itu banyak. Kalau kita tahu ini yang terjadi lembaga OKP, BEM, organisasi kepemudaan itu karena itu menjadi eksklusif, itu menjadi kurang peminat karena hanya laku sekelompok orang tertentu, orang-orang yang mungkin konsumsinya sama, gaya berpikirnya sama. Padahal di kampus itu ada banyak jenis mahasiswa, banyak yang tidak tersentuh dan banyak yang potensial. Mungkin teman-teman ingat waktu saya mungkin dulu sering aktif jadi waktu dulu saya sering bergaul di kampus itu ada gini, ada artis, ada setengah artis, ada tukang pukul, ada pendaki gunung, macam-macam. Kalau teori ekonomi begini, kalau ini lembaga mau laku, lembaga ini ibarat penjual. Teori ekonomi kan, lembaga ini adalah penjual, mahasiswa adalah konsumennya. Kalau konsumen ini banyak, konsumen itu nilainya beda-beda, keinginannya beda-beda, kemauannya beda-beda, tingkat daya cernanya juga beda-beda. Lembaga hari ini kayak pisang goreng, lembaga itu pisang goreng. Jadi yang beli itu semua orang yang suka pisang goreng. Bagaimana dengan yang suka pisang nugget? Ada yang suka pisang pepes, tidak beli. Ini aja pun kode begitu. Jadi dia harus kayak mall. Dia menyediakan pisang goreng bagi yang suka, dia menyediakan pisang nugget bagi yang suka. Itu yang tidak ada. Jadi coba mikir sharing ke semua lembaga, semua kelompok mahasiswa hari ini. Kalau bisa kita tarik kesimpulan, ada penurunan jumlah minat. Apalagi Gen Z sekarang, enggak. Bukan di situ, mainan di mana. Potensinya mereka besar. Ini yang tidak disasar, ini yang tidak disasar, dan ini yang tidak menjadi perhatiannya teman-teman di lembaga bahwa ada potensi yang besar. Mana mereka dijadikan musuh, sehingga lembaga semakin membangun eksklusivitas. Jadi tidak laku lagi. Hari ini malah kalau kita bahas, kita lihat thread di Instagram, ada posting masalah kampus tank. Coba baca kolom-komen, kita lihat komen-komennya di situ yang real mereka. Semuanya akan berkesimpulan bahwa kampus kuliah saja dan mau begini. Jadi ada hal yang ada pasar yang kita tidak sentuh, padahal pasar itu potensial. Itu sering saya sampaikan. Jadi semuanya perlu bertransformasi. Kalau menurut saya, semuanya perlu bertransformasi. Karena ada dunia yang berubah, ada dunia yang berani. Kembali ke yang dikatakan tadi, jangan pernah kita harus memandang sesuatu itu secara holistik.
Jangan sampai hanya berdasarkan case tertentu kita menganggap bahwa oh begitu kejadian, padahal tidak tahu Pak. Baik, coba jalan-jalan, coba main-main ke sana kemari. Pak Ketua dari UMI, dari UMI, variatif, mereka punya konflik beda lagi model. Belum lagi di lorong misalnya, mana beda-beda. Cuman hari ini teman-teman mengatakan seperti itu karena yang kita lihat seperti itu, padahal tidak. Ada banyak versi, ada banyak masalah, dan ada banyak latar belakang. Jadi jangan pernah, saya garis bawahi sama seperti yang itu, saya garis bawahi. Bukan ada pada organisasi ini, cuman kebetulan karena kita mengalami kejadian yang seperti itu, maka kita katakan seperti itu. Jadi jangan di framing ya, jangan di framing. Karena kasihan bagi teman-teman yang mungkin punya minat di situ, dan kalau dia punya niat, ayo berubah, mungkin dia dapat dari luar keren. Kalau tadi ada yang bilang coba jauh-jauh lah, tadi tour apa, riset. Apalagi anak-anak inset sekarang itu konsumsinya, euforia, semua yang berbau euforia itu yang mereka konsumsi. Contoh gini, saya singgung soalnya. Ada aktivis yang baca puluhan buku di kampus, masuk kampus dulu, saya mau berjuang ini soal ini, dihantam dari dikasih bagus, sudah dibangun sama senior, dikasih buku terus baca dulu teori, dikasih gambar, dikasih mekanisme konflik, dikasih manajemen aksi, itu kalah sama Bima Pak. Saya masih enggak, ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dimenafikan gitu. Oh, baik, beralih dulunya bos. Tuh, beralih dulu, berubah versinya. Dulu kita main-main, ketemu kita bantah, itu baru dikatakan main. Coba lihat kemana-kan keluarga bareng sekarang. Kayak orang gila sendiri main sama HP-nya. Itu bentuk sosialisasinya. Jadi itu, jangan di frame gitu. Meskipun Oke, thanks. harus berubah. Thanks Kak Gatot. Jadi sangat menarik yang disampaikan Kak Gatot, Kakak terus dan semua narasumber bahwa ya perlu ada kesamaan nilai mungkin dalam satu pola organisasi yang lebih sehat, lebih rasional, dan ya organisasi secara umum ya perlu bertransformasi. Kalau bahasanya Kak Gatot berarah ke digital lah. Salah satu kasus baru-baru ini yang kita lihat. Nah kita sebelum di akhir segmen